Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tapak Sembrani Pam. Channel YouTube Tapak Sembrani Pam. Kali ini setelah beberapa waktu lalu kita ngarit, ngambil rumput tanaman dari kebun sendiri yang kita tanam beraneka macam. Nah, sekarang kita proses pengolahan. Di proses pengolahan kita untuk dijadikan complete pit. Nah, di sini rumput pakcong kemarin kita proses, sudah kita giling, dan kita akan tambah lagi dengan ini edamame, terus ditambah lagi bahan keringnya, yaitu gaplek. Ini ada lagi pongkolnya. Nah ini nah ini prosesnya kita bikin seperti ini. Jadi kita proses, kita campur. Ini sebelum ini baru proses pencampurannya. Nah, ini baru belum kita aduk. Ini udah mulai di sini, kita mulai aduk manual, dan nanti kita aduk lagi dengan mesin. Jadi hasilnya akan semakin lembut. Nah, seperti ini. Ini hasil yang sudah kita capai. Kadar air perkirakan 25 sampai 30-an. Allah, ini akan aman nanti untuk disimpan. Jadi akan menambah teksturnya yang keras bisa menjadi lunak. Ini bahan-bahan yang kita gunakan tadi sudah kita sebutkan, tapi kan saya coba ulang lagi. Bahan yang kita gunakan rumput dari hasil tanaman di kebun, seperti yang YouTube waktu lalu. Ada rumput odot, pakcong, umami, gama, indigo pera, ada juga singkong karet, ada juga kleresede atau gamal, atau orang bilang resede, dan rumput-rumput yang tumbuh liar di situ. Setelah itu kita rajang menjadi agak lembut. Setelah itu kita akan campur. Jadi kita susun bersap-sap seperti ini. Ini contoh susunannya. Nah, mungkin kurang begitu jelas. Ini setelah itu akan kita percampuran bersap-sap akan kita campur manual dulu. Kita aduk sedikit rata lah, manual, supaya yang kering bisa mencampur yang basah. Nah, di sini kenapa kita harus campur antara kering dengan basah? Tujuan yang kering adalah bisa menyerap kadar air yang basah. Jadi karena saat ini musim hujan yang cukup tinggi, tidak mungkinlah kita untuk bisa menjemur rumput basah tadi. Jadi kita lakukan pencampuran aja dengan metode yaitu kering dengan basah. Nah, berapa persen sih bahan kering yang kita butuhkan? Di sini saya tidak punya patokan persentasenya antara kering dan basah. Patokan saya hanya di sini. Nah, ini kembali setelah kita giling itu nanti kita cek dulu kadar airnya, dia sudah memenuhi standar untuk
disimpan supaya aman atau belum, ini boleh kita fermentasi. Kalau saya buat langsung fermentasi sekalian, jadi tidak silase, karena sama-sama mencampur membuat komplit pit. Saya rugi kalau hanya fermentasi silase, karena silase tidak menaikkan unsur apapun, sementara di fermentasi bisa menaikkan menurunkan kadar serat. Jadi kadar seratnya bisa turun dengan probiotik yang kita gunakan. Nah, jadi TDN-nya bisa naik. Untuk protein saya nggak pernah hitung naik atau tidaknya. Seandainya ada kenaikan, kita anggap bonus ya, oke. Nah, ini mesin saya sudah saya modifikasi seperti ini dulu. Ini nanti keluar lewat sini, oke. Setelah itu kita masukkan ke dalam. Nah, ini saya ada 2 tempat wadah, satu plastik trash bag, biasanya untuk tempat sampah. Ini saya buat wadah, ini bisa kita vakum. Nah, ini saya lapisin dengan karung supaya lebih aman dan tidak mudah sobek. Ini, nah, ini kemasan-kemasan yang sudah siap, nanti tinggal kita jahit. Oke. Nah, di sini. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam drum kosong. Ini ada sebagian yang sudah terisi drumnya, cukup lumayan, itu sudah kita tumpuk, sudah kita jahit. Ini drum-drum yang posisi di atas ini masih kosong. Ini, nah ini coba kita buka salah satu drum yang sudah berkurang isinya, jadi sudah kita berikan ke ternak. Kita lihat hasilnya. Ini sudah umur, nah ini jadi antara yang sudah kita fermentasi umur ini udah umur 3 minggu. Nah, harum aromanya sudah beda. Coba bandingkan dengan yang baru. Oke. Warna hampir sama. Jadi selama penyimpanan kedap udara rapat, jadi dia tidak akan berubah warnanya, kecuali setelah sudah kita buka-buka berapa kali, dia akan berubah warnanya. Kalau semakin sering kita buka, warnanya lama-lama jadi hitam. Ini coba kita kasih lampu penerangan. Nah ini setelah kita kasih lampu, ini yang sudah jadi dan sudah kita berikan ke ternak. Warna tidak berubah seperti saat sebelum difermentasi. Oke, cuma aromanya yang berubah, jadi aroma wangi, manis. Kita tutup lagi. Ini saya lapisin plastik karena ini drumnya cukup besar, saya mau balik tidak kuat. Ukuran 250 liter. Kalau yang ukuran 150 insya Allah masih kuat, apalagi yang ukuran 120 kita masih kuat balik. Nah, untuk memastikan kerapatan, saya lapisin dengan trash bag. Karena apa? Di sini ditutup ini, nah ini sudah tidak ada silnya. Oke. Jadi supaya lebih aman, kita pasang plastik. Kalau ada beberapa teman-teman peternak kadang bertanya, Pak, kalau disimpan di dalam drum itu bisa awet berapa bulan? Ini kalau nggak diberikan ke ternak, cuman disimpan aja, bisa bertahan sampai 3 tahun, ya kan? Tapi
Di kandang saya belum pernah sampai 3 tahun. Saya pernah menyimpan, itu pun tidak sengaja, sampai 1 tahun, dan aromanya semakin enak, wangi. Oh, ini kandang saya, ini gudang saya. Oke, ini gudang saya. Ini bahan kering untuk sudah kita sediakan, jadi kita stok supaya cukup. Nah, ini udah maminya. Wah, kan? Oke, kita langsung ke kandang. Kita coba cek di kandang. Kalau jam segini ternaknya masih pada bubuk manis. Ini masuk asar. Nah, ini ternak-ternaknya sudah mulai bangun ternyata. Sebagian masih gayem. Oke, ini kandang saya cukup sederhana aja, dari bambu. Ini hasil breedingnya, pejantan semua. Ini pejantan siap akikoh yang kita gemukkan. Ini untuk breeding kita pakai betina Garut dan betina lokal. Ini pejantan Garut. Ini kandang kami, kandang Tapak Sembrani Pam. Oke, jangan lupa di like dan screenshot supaya kita akan membagikan YouTube yang lain. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman peternak di seluruh Indonesia dan Jogja khususnya. Salam sukses, salam sehat selalu dari Tapak Sembrani Pam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.